22 Oktober mendatang kita akan melaksanakan berbagai macam kegiatan santri yang itu simbol dengan Hari Santri. Lantas yang perlu kita pahami adalah apa itu makna perayaan Hari Santri. Tentu kita merayakan Hari Santri, memperingati Hari Santri bukan sekedar memperingati, tapi ada makna yang mendalam di situ. Kita bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi harus ada makna yang harus dituangkan dalam kehidupan yang konkret pada kehidupan santri. Jangan sampai kita hanya menggaungkan hari santri, tapi sama sekali makna dan esensi santri itu sendiri tidak ada. Maka santri harus menjadi agent of change, atau orang atau pribadi yang bisa merubah keadaan dari keadaan yang negatif kepada keadaan yang positif, dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun yang terjadi pada diri santri itu sendiri. Maka jangan sampai hari santri ini ternodai dengan perilaku atau attitude santri itu sendiri, sehingga akan mencoreng perayaan atau makna hari santri itu sendiri. Maka dari itu pentingnya al-adabu fauqal ilmi, bahwasanya adab atau etika santri adalah melebihi atas ilmu. Itu ilmu penting, tapi adab juga lebih penting. Maka dua-duanya harus berjalan agar supaya hari santri tidak begitu diperingati bukan sekedar seremonial saja, tapi ada makna yang tersirat dan konkret yang tercipta di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah kalangan santri itu sendiri, sehingga kaitannya dengan santri sebagai agent of change ini betul-betul ada dan betul-betul nyata adanya. Pesantren adalah merupakan salah satu lembaga yang diinisiasi oleh para ulama-ulama terdahulu. Sejak masuknya para wali songo atau para ulama-ulama dari Timur Tengah ke Indonesia untuk menyebarkan dakwah Islamiyah atau dakwah Islam, maka disitulah banyak bermunculan para orang-orang Nusantara atau orang-orang pribumi yang ingin belajar, semangatnya belajar, mempelajari agama-agama Islam, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, sehingga ketika mereka sudah menjadi orang yang alim, orang yang pintar dalam bidang agama, mereka memiliki murid. Nah, murid ini mereka tempatkan di sebuah tempat pendidikan yang disebut dengan pesantren. Terkait pesantren itu adalah memiliki ajaran-ajaran yang sangat relevan diterapkan di berbagai zaman. Sampai pada zaman sekarang ini, pesantren adalah merupakan sebuah lembaga yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai adab, nilai-nilai keilmuan yang sangat bagus, sehingga di dalam pesantren ini para santri akan belajar bagaimana mereka menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah dan juga berwawasan ilmu agama yang kuat, serta bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemandirian santri ini bisa teruji ketika mereka sudah lulus ataupun sudah keluar dari pondok pesantren itu. Pesantren memiliki nilai-nilai yang sangat penting di dalam memajukan para santrinya atau para orang-orang yang belajar di dalamnya. Karena dari itu memahami nilai-nilai di pesantren itu sangatlah penting, dan itu sangat banyak sekali. Terutama misalnya dalam tradisi pesantren itu ada belajar mengaji kepada guru, kemudian belajar kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama-ulama turas atau klasik, kemudian selain itu juga ada berbagai kegiatan tradisi pesantren itu, sholat berjamaah, kemudian zikir berjamaah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah di pesantren itu mengajarkan bagaimana santri diajari oleh gurunya, oleh kiainya, untuk supaya mereka beradab atau berakhlak kepada orang-orang yang lebih tua, terutama kepada
para guru-guru mereka. Ini yang merupakan tradisi yang harus dilestarikan di pesantren, dan itu akan menjadi suatu yang nilai lebih lembaga pesantren dibanding pada lembaga-lembaga yang saat ini berkembang atau bermunculan di era modern ini. Masyarakat secara umum, terutama bagi para kalangan masyarakat yang belum mengenal begitu jauh tentang dunia pesantren ini, mereka menganggap atau setidaknya memandang sebelah mata pesantren itu adalah klasik, kemudian tertinggal, kemudian tidak beradaptasi dengan zaman yang sekarang begitu majunya. Tapi faktanya yang kita temukan di pesantren itu justru pesantren saat ini itu adalah salah satu lembaga yang sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Bahkan kita kalau lihat secara detail, dimulai dari ujung Nusantara di Sabang sampai Merauke, setiap pesantren itu sudah memiliki berbagai macam platform ataupun alat ataupun media atau sarana untuk mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau bahkan beradaptasi dengan tantangan saat zaman ini. Kita sebagai contohnya adalah mungkin pada era-era sebelum meledaknya era digital ini, mungkin pesantren dianggap sebagai lembaga yang sangat tertinggal. Tapi ketika zaman sekarang itu sudah maju dengan teknologinya, maka pesantren juga mereka beradaptasi mengikuti zaman. Ini terbukti banyak sekali di pesantren Indonesia ini, bahkan hampir 100% itu sudah menyesuaikan dengan atau adaptif dengan zaman-zaman sekarang ini, mulai dari teknologinya, kemudian medianya, dan juga SDM-nya. Karena itu adalah merupakan tantangan pesantren ke depannya dan pada zaman yang akan datang. Saya ingat pada perkataan salah seorang ulama, kalau tidak salah ya, bahwasanya ajarilah anakmu ilmu zamannya, alimu auladakum ilma zamani. Jadi kita itu ada edukasi bahwasanya santri atau pelajar itu harus diajarkan ilmu di zamannya. Selain kita belajar turos atau tradisi klasik ulama-ulama terdahulu, tapi kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan saat ini, karena itu kita harus mengikuti. Meskipun kita tidak boleh terbawa arus, tapi kita harus mengikuti sejauh mana perkembangan teknologi ini ada. Salah seorang pemikir di Mesir ya, kalau tidak salah namanya Dr. Hasan Hanafi, itu memberikan konsep ada at-turath wa tajdid, artinya adalah tradisi dan pembaharuan. Ini dua konsep yang bagus untuk diadopsi atau dikembangkan di tengah-tengah dunia pesantren, karena pesantren ini adalah mau tidak mau harus menemui berbagai macam tantangan, terutama tantangan di abad ini dengan begitu luasnya, begitu hebatnya pengaruh dan juga dampak teknologi dan perkembangan zaman ini. Maka pesantren tetap harus berkontribusi, harus menyelesaikan zamannya, tetapi jangan lupa pesantren harus memiliki ruh yang utama, yaitu at-turas, yaitu tradisi lamanya atau tradisi klasiknya, atau tradisi yang menjadi ciri ruhnya santri itu adalah, atau pesantren itu adalah bagaimana ia bisa mempertahankan nilai-nilai santrinya. Jadi jangan sampai ketika perubahan zaman ini begitu tampak di depan mata, kemudian santri akan tergerus tradisi yang aslinya dari dunia pesantren itu, sehingga tidak menyesuaikan zaman, tapi ia akan tergerus ataupun terbawa arus oleh derasnya perkembangan zaman. Dan tentu ini merupakan tantangan yang sangat kuat dan juga harus kita hadapi, bagaimana santri dan pesantren itu menghadapi perkembangan yang sangat pesat ini, tapi tidak dalam satu sisi tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada, misalnya mengaji kitab kuning, kemudian takzim kepada gurunya, takzim kepada para masyayikhnya, kemudian hormat kepada yang tua, adab-adab dan etika tidak boleh ditinggalkan, karena itu adalah merupakan turos kita atau tradisi
ulama-ulama kita, tradisi Islam. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh ketinggalan zaman. Maka ada konsep tajdid, memperbarui atau menggunakan metode-metode baru yang itu mungkin bagus diterapkan, maka tidak ada salahnya santri dan pesantren mengikutinya dan menerapkannya. Tapi harus dipertahankan yang turos tadi itu, sehingga dua konsep ini bisa berjalan sejalan dan seimbang. Di era atau di abad ke-21 ini kita memasuki generasi yang namanya generasi Z, ya, atau kita mendengar banyak generasi Z atau Gen Z. Maka para Gen Z atau generasi Z ini adalah merupakan generasi yang perlu untuk kiranya diarahkan kepada hal-hal yang positif, terutama adalah bagaimana mereka tertarik dan senang dengan yang namanya keilmuan. Maka para santri khususnya yang di era generasi Z atau generasi saat ini, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, perubahan-perubahan yang ada di tengah zaman ini bisa menggerus nilai-nilai dan adab-adab yang ada di dalam diri kita. Sehingga pesan saya kepada para santri yang pertama adalah tetap kita harus memperhatikan yang namanya adab dan akhlak, karena itu adalah merupakan pilar yang sangat penting dalam kehidupan santri dan pesantren. Yang kedua adalah jangan sampai santri meninggalkan ilmu. Artinya tidak boleh para santri itu mementingkan adab saja, tapi mereka lupa bahwasanya tugas mereka adalah belajar dan mengaji. Dan yang ketiga adalah para santri adalah kontribusinya, karena pesantren itu tiga hal yang sangat penting. Yang pertama adalah belajar atau mengaji, yang kedua adalah melakukan atau mempraktekkan adab-adab atau akhlak, yang ketiga adalah mengamalkan. Dan mengamalkan ini adalah bentuk kontribusi kita, baik untuk diri kita sendiri, para santri, kemudian ataupun untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan, para santri milenial, para santri Gen Z yang saat ini sedang menempuh dan proses dalam belajar mencari ilmu, baik itu di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi Islam yang lainnya. Tentu tetap harus mengedepankan yang namanya adab dan akhlak, baik kepada Allah maupun kepada para guru-guru kita, para dosen-dosen kita. Dan juga tentunya ada satu hal yang paling penting adalah kita harus memberikan kontribusi konkret di tengah-tengah masyarakat, baik itu secara material maupun secara moral. Yang paling penting adalah secara moralnya, karena yang ditunggu masyarakat itu adalah bukan bukan material kita, tapi bagaimana kita bisa membersamai mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mereka inginkan, mereka butuhkan dalam menjawab isu-isu keagamaan dan permasalahan agama mereka.